lisan hampir tiba. Bisakah kau menemaniku sejenak saja? Hampir saja SMS itu terkirim, tapi kemudian Saripah menjadi ragu. Ia hanya menyimpan SMS itu di HP-nya. Ia tak punya lagi keberanian mengirimkan SMS dengan nada yang itu lagi. Terakhir kali ia kirimkan itu kepada kekasihnya, tak ada balasan atau respon apa-apa hingga detik ini. Ia tahu kekasihnya tak akan lagi menggubris SMS seperti itu. Kekasihnya telah mengingatkan tak mau meladeni hal-hal yang menurutnya sekedar bentuk kecengengan yang dibuat-buat Saripah sendiri. Mata Saripah selalu berkabut mengingat itu. Mungkin ia memang cengeng. Bahkan juga betul kalau kekasihnya menuduh ia hanya kesepian. Padahal saban minggu kekasihnya masih sering menjambanginya di kos yang tak jauh dari kampusnya itu. Tapi 6 bulan ini perasaan Saripah dihinggapi perasaan ganjil. Ia terperangkap dalam kabut kesunyian. Sialnya, hanya dia sendiri yang merasakan itu. Kesunyian itu seperti ingin menyedot dan memisahkannya dari realitas. Itu akibat dari kekerasan hatimu yang selalu menolak realitas. Begitu tanggapan kekasihnya suatu waktu saat Saripah mencoba mengutarakan perasaannya. Tapi itu tak membuatnya betul-betul mengerti sepenuhnya. Ia memang seringkali asik dengan khayalannya, tapi Saripah tetap menjalani hidupnya sama seperti orang-orang kebanyakan. Apa yang salah dengan itu? Tanyanya membatin. Malam ini pun perasaan itu kembali bertamu. Kini datang lebih kuat. Itu membuat dirinya makin lelah. Tidak sekedar jasadnya, tapi juga batinnya kian letih. Sekali lagi mata Saripah berkabut. Ia menjadi begitu takut. Padahal tak sekali ini ia sendiri di keheningan malam. Ia termasuk orang yang biasa betah menyendiri. Tapi malam ini ketakutan menghimpitnya. Nafasnya menjadi sesak. Matanya kian dikung. Di wajah yang terlihat jelas keropos. Wajah manisnya hanya terlihat sebagai jejak. Tangannya yang gemetar dengan susah payah meraih handphone. Ia mulai menekan tombol-tombol HP, mengetik SMS. Berbarengan dengan itu tangisnya mulai memuncul. Sayang, aku takut. SMS selesai di situ. Sialnya SMS itu tak pernah sampai. Pulsanya habis. Dan Saripah melewati perseteruan dengan sunyi sendirian hingga azan subuh pecah di atas atap kosannya. Dengan mata yang lembab dan letih Saripah mencoba lelap di sisa pagi yang melelahkan itu. Bila kereta Israel telah menderu, buatkan aku puji terindahmu. SMS itu terkirim juga ke kasih Saripah. Dengan malas kekasihnya itu membaca pesan yang diterimanya. Hanya hela nafas yang diberikan sebagai jawaban. Dari siapa, Beb? Tanya perempuan yang menggeliat di pangkuan kekasih Saripah itu. Hanya tatapan manis yang diberikan pada perempuan yang bisa membuatnya tenang dari teror cerita kematian yang dilancarkan Saripah sekian bulan ini. Dari dia lagi. Lanjut perempuan yang diam-diam telah menggeser kedudukan Saripah di dalam hatinya sejak berbulan lalu. Ia tahu Saripah sudah merasakan pengkhianatannya ini, walaupun tak pernah Saripah melihat sendiri ataupun mendengar pengakuan langsung dari laki-laki ini. Dan ia hanya lemah mengiyakan. Perempuan anggun dan sensual itu bangkit dari pangkuan kekasih yang sadar ia rebut dari Saripah, memperbaiki duduknya di sofa, lalu bersandar di dada bidang lelaki itu. Kamu tidak kasihan dengan dia, kata perempuan itu. Sampai kapan aku harus mengasihaninya? Tanya lelaki itu sambil membelai rambut perempuan itu. Tapi kelihatannya ia begitu kesepian. Aku ingin hidup yang normal, yang biasa-biasa saja. Aku tak bisa terus bersama dengannya yang asik bersama dengan khayalan-khayalannya sendiri. Ujar lelaki itu masih terus membelai. Memang seperti apa khayalannya itu? Ujar perempuan itu sambil menatap mata lelaki yang dengan berat
disengketakannya dengan Saripah. Ia banyak bercerita tentang kematian, cara-cara mati yang dramatis, bahkan ia sering bercerita tentang Israel, malaikat pencabut nyawa yang ia bilang sering mengirimkannya pesan-pesan yang dia sendiri tak jelas seperti apa. Dia hanya sekedar merasakannya saja. Jelas lelaki itu yang capek merasakan keganjilan Saripah. Kenapa kau tidak berterus terang tentang hubungan kita? Tanya perempuan itu lagi. Saripah terlalu rapuh. Hatinya seperti selembar es yang tipis. Aku takut ia akan betul-betul nekat. Jelas laki-laki itu dengan rasa terbebani. Ia tahu menyembunyikan perselingkuhan ini dari Saripah tidak akan membuat Saripah menjadi lebih baik. Ia mungkin sekedar menundanya saja. Saripah berharap kekasihnya adalah orang yang terakhir dimilikinya, yang bisa menemani dan mendengar cerita-cerita tentang perasaan ganjilnya. Orang tuanya pun tak begitu peduli lagi dengan rengekannya. Itu hanya dianggap sebagai semacam penyakit orang kampung yang berada jauh dari rumah. Apalagi dia anak perempuan. Orang tuanya mungkin tak sadar kalau ini fase ketiga sepanjang umurnya dengan perasaan seperti itu. Dimulai sejak ia kecil, tak kalah Saripah terserang asma yang hampir merenggut nyawanya. Lalu saat ia pulang dari pengumuman kelulusan di tingkat SMP, ia tak tahu bagaimana sebuah mobil pribadi menyerempetnya dan tubuh mungilnya terlempar sebelum kemudian ambruk di atas aspal. Kecelakaan itu membuatnya luka parah. Di dua fase itu perasaan ganjil itu terus menggerogotinya. Walaupun keluarganya selalu menemaninya, tetapi di saat mereka lelap, tinggallah Saripah yang mulai diserang perasaan ganjil itu. Sampai saat ia dewasa, ia menemukan laki-laki yang begitu menyayangi dan juga disayanginya. Tetapi perasaan ganjil itu kembali menemuinya. Saripah bahkan seringkali merasa mendapat amsal dan kasaf dari Israel, malaikat pencabut nyawa itu. Ia tahu kekasihnya mulai letih dengan semua itu. Apa yang seringkali dituduhkan kekasihnya sebagai ketakutan yang berlebihan atau lebih parah lagi adalah permainan khayalan. Saripah tahu kekasihnya akan muak dengan itu, tapi ia hanya memiliki laki-laki itu. Justru ketakutannya kian bertambah saat ia merasa kereta dari sebuah lubang cahaya yang dikendarai oleh malaikat Israel sudah semakin dekat saatnya. Titik penghabisan hampir tiba. Sialnya, saat yang sama, ia merasakan kekasihnya itu tidak lagi menyimpan dia di hatinya. Kesakitannya kian menggunung. Ia akan menjamu datangnya kereta Israel itu sendirian. Padahal ia ingin tertidur di pangkuan kekasihnya saat kereta Israel betul-betul tiba. Deru itu sudah terdengar. Titik penghabisanku telah tiba. Datanglah sejenak, hanya sebentar. Setelah itu kau masih punya banyak waktu untuk membasuh wajah dan senyum baru. SMS itu dikirim pada kekasih. Sementara di luar sana malam hampir habis. Saripah meringkuk di pojok kamarnya. Matanya mawas di ventilasi udara di kamar itu. Ia mulai melihat lubang cahaya di langit pelan-pelan membesar dan nafasnya kian tersengal. Penyakit asma yang dikiranya telah hilang perlahan datang lagi. Di saat ini penyakit itu malah terasa lebih berat. Di tengah kesesakan itu, handphonenya berdering. Sebuah panggilan masuk tercantum di layar HP itu. Saripah meraihnya cepat-cepat. Iya, halo. Dicobanya menyapa dengan terbata dan sakit. Kamu ini kenapa? Kamu tidak pikir ini jam berapa? Sudah jam 4 subuh. Tidak bisa tunggu pagi apa? Bikin kaget saja. Laki-laki yang masih diyakini Saripah sebagai kekasihnya itu tanpa ampun langsung mencecapnya dengan kata-kata yang jelas terdengar jengkel. Saripah tidak peduli itu. Sayang, cepatlah kesini. Apa? Sudah datang. Saripah masih mendesak kekasihnya itu. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya yang kian pias dan pipi yang telah basah oleh air mata. Deru nafas dari asmanya mulai mendesing yang lengking. Tapi itu tak cukup membuat lelaki yang diyakininya masih kekasihnya itu jadi imbang. Dia siapa, hei? Hah? Dia hayalanmu lagi.
Sudahlah Sarifah, aku capek dengan hayalanmu itu. Dan maaf, aku sudah tidak bisa peduli dengan semua itu. Tidurlah sekarang. Tut, tut, tut. Telepon itu terputus. Tangis Sarifah yang pilu bersama nafas yang mendesim menyambut cahaya yang besar dan yang menghampirinya. Tak sempat lagi didengar kata-kata kekesalan kekasihnya itu. Handphone itu pun tak sempat dimatikannya dan kemudian terlepas sedih dari genggamannya. Sementara laki-laki yang di titik penghabisannya masih diyakini sebagai kekasihnya itu kembali ke dalam kamar tidurnya yang remang, menyelusup cepat ke bawah selimut. Selintas bayangan wajah Sarifah yang tirus dan kelopak mata yang menghitam itu hadir di benaknya. Tapi pudar bersama rangkulan tangannya yang memeluk perut perempuannya yang lelah. Ia tak ingin ditangkap basah oleh pagi. Tersisa sedikit waktu melanjutkan gairah semalam, tapi tidak dengan Sarifah. Wajahnya tertangkap cahaya pagi yang belia. Di situ senyumnya karam dan beku. Dalam mulut yang tak sempat terkatup, hening dan sendiri. Sisa debu kereta Israel meninggalkan jejak satu pucuk helai rambutnya, tapi kemudian diambil kembali cahaya pagi yang terasa sembab oleh embun untuk selamanya. Ini hari 3 Juli 2011. Terima kasih.